Bab 13. Keadaan kamu gimana yuk setelah menikah? Baik, bahagia. Aku mengernyitkan keningku. Kenapa kamu mau tahu? Karena aku gak mau ngelihat kamu tidak dibahagiakan oleh suami kamu. Aku orang yang paling tidak ikhlas menerima kamu disakiti orang lain. Dia bukan orang lain, Wak. Dia suamiku. Iya, aku tahu. Gak usah kamu pertegas lagi. Kamu bahagia gak hidup dengan suami kamu saat ini? Bagaimana dia memperlakukan kamu? Dia baik padaku. Masalah bahagia dan bagaimana dia memperlakukanku, aku rasa itu bukan urusan kamu, Dewa. Ada batasan di antara kita yang gak bisa kita lewati. Seperti masalah rumah tangga kita masing-masing. Aku mau kamu menghormati privasi aku. Kataku dengan tegas, sebelum Dewa mencampuri urusan rumah tanggaku. Maaf yuk, aku hanya belum bisa move on dari kamu. Dewa tertunduk malu. Wah, please. Kita udah bahas ini sebelumnya. Kamu sudah menikah juga, Wak. Aku mengingatkan Dewa akan statusnya yang suami orang. Aku sudah bercerai yuk. Aku menatap Dewa seakan tak percaya dengan perkataannya. Jangan bohong deh. Kamu kan baru 2 bulan berumah tangga, Wak. Aku gak bohong yuk. Aku sudah mengajukan gugatan cerai pada istriku. Aku gak bisa menjalani pernikahan ini lagi. Tapi kenapa? Istri kamu selingkuh? Bukan. Karena wanita yang kunikahi bukan kamu, yuk. Aku gak bisa menikah selain dengan kamu. Rasanya ada kilat yang menyambar dadaku. Dewa cerai karena bukan aku yang dinikahinya. Dewa menatap gelas berisi coklat flute kesukaannya dengan pandangan kosong. Aku sudah memulihkan kesadaranku setelah menghadapi kenyataan kalau ternyata penyebab Dewa bercerai adalah karena tidak menikah denganku. Alasan macam apa itu? Kenapa malah seperti menyalahkanku atas kegagalan rumah tangganya? Jadi kamu sudah resmi bercerai? Aku bertanya lagi untuk memastikan. Besok keputusannya, kami sudah 2 kali sidang. Dan aku tidak menginginkan rujuk. Jadi, besok tinggal putusan cerai saja. Dewa tidak berani menatap mataku. Kenapa kamu harus mengorbankan rumah tangga kamu demi cinta kita yang sudah usai sih? Wak, lihat aku. Dewa mengangkat wajahnya dan menatapku lekat. Berhenti mengharapkan cinta kita akan bersatu, Wak. Kita memang tidak jodoh. Jalani hidup kamu dengan baik. Banyak wanita luar sana yang lebih baik dari aku. Kamu hanya cukup membuka hati kamu. Please, demi aku. Lihat kamu kayak gini membuat aku merasa bersalah. Aku yang sudah mengkhianati kamu duluan, Wak. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku dulu. Tapi kamu gak salah. Kamu harus jalani hidup kamu lebih baik lagi dari aku, Wak. Please. Aku menghapus setitik air mata yang menetes di pelupuk mataku. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah kami. Aku menengok ke belakang dan melihat Dio datang. Peluh masih menetes di dahinya. Sepertinya ia terburu-buru untuk sampai ke sini. Dio, sini duduk dulu. Aku menepuk kursi kosong di sampingku. Kenalkan, ini Dewa. Dan Dewa, kenalkan, ini Dio, suami aku. Dio menatap Dewa dari ujung kepala hingga kaki. Sedangkan Dewa dengan terpaksa mengulurkan tangannya. Dio. Dio menjabat tangan Dewa. Dewa, pacarnya Ayu. Dio langsung melemparkan pandangan tidak sukanya, begitupun sebaliknya. Duduklah, Yo. Aku menarik tangan Dio agar duduk di sampingku. Dio pun menurut. Kamu mau makan apa, Yo? Aku memberikan buku menu agar ia bisa pesan apa yang ia ingin makan. Pandangan mata Dewa terus mengawasiku dan Dio. Dewa melipat kedua tangannya di dada, dan seperti bos besar yang mengawasi anak buahnya dengan mata elangnya. Gak usah, nanti saja beli pecel ayam pas pulang. Tolak Dio. Ia mengembalikan buku menu padaku. Yuk, kamu gak pernah diajak ke restoran mewah ya? Celetuk Dewa. Maksudnya apa?
nanya kayak gitu sama Ayu? Dio yang menjawab pertanyaan Dewa. Kok makannya pecel ayam pinggir jalan? Kan gak sehat yuk. Lebih baik kamu pesan makanan di kafe ini. Tenang, aku yang bayar kalau kamu gak punya uang. Dewa mulai menyulut api kemarahan Dio. Aku menggenggam tangan Dio. Dio menatapku minta dilepaskan, tapi aku menggeleng. Dio melihat kalau aku tidak mau dirinya tersulut emosi karena ulah Dewa. Aku yang suka, Wak. Aku suka banget pecel ayam yang jualan deket rumah. Rasanya enak, sambalnya mantap deh. Dia tahu kalau itu kesukaanku, makanya ia beli makan di sana. Aku yang menjawab pertanyaan Dewa. Kamu juga suka makan steak di XXX yuk? Waktu kita pacaran dulu, kamu suka sekali kalau aku ajak ke sana. Kamu sudah ke sana lagi belum setelah menikah? Aduh Dewa, please. Jangan menyulut emosi Dio terus. Berhentilah merendahkan Dio. Kamu tidak tahu saja Dio itu anaknya Papa Putra, pemilik Putra Group. Kekayaan kamu tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Dio. Aku gak kesana lagi, soalnya jauh. Kan rumah kami juga jauh dari kantor. Macet pula. Kembali aku memberikan jawaban agar Dio tidak tambah emosi. Lalu kamu masih perawatan di Derma nggak? Jadwal kamu kan kesana sebulan 4 kali. Mau aku antar ke sana? Ah, itu lagi. Aku nggak pernah perawatan selama menikah. Kan uang bulanan Dio pas-pasan. Mana cukup untuk aku perawatan lagi. Kenapa Dewa memancing emosi Dio terus sih? Kenapa kamu terus menanyakan tentang apa yang istriku lakukan? Aku rasa itu bukan urusan kamu deh. Ya, telat. Dio udah jawab duluan. Sebenarnya sih masih urusan aku. Terpaksa aku melepas Ayu. Kalau menikah denganmu membuat ia tidak bahagia, ya akan aku ambil lagi. Aku lebih mengenal Ayu. Apa yang ia suka, dan apa yang biasa ia lakukan. Setelah menikah kamu tidak memberikan apa yang ia suka dan apa yang biasa dia lakukan. Berarti kamu kurang memperhatikan dia. Wajah Dio merah padam menahan amarah. Aku harus turun tangan nih, sebelum terjadi baku hantam. Dewa, Dio nggak tahu karena aku nggak pernah bilang aja. Bukan karena Dio nggak perhatiin aku kok. Aku berusaha membela Dio di depan Dewa, dan hal itu membuat Dewa semakin tidak suka. Tatapannya seakan mau memakanku. Memangnya kamu bisa mengambil istri orang? Jangan lupakan statusmu yang juga suami orang. Dio mulai menyauti Dewa. Aku rasa ia mulai gemas diprovokasi terus. Kenapa tidak? Asal tahu saja, besok aku resmi bercerai. Status aku single. Dan aku rasa Ayu tidak akan keberatan bila kami kembali bersama. Ya Tuhan Dewa, berhenti memanasi dia terus. Dia menyungkingkan sebelah senyumnya. Ya, kan itu status kamu yang single. Ayu kan masih double statusnya. Selama Ayu masih menjadi istriku, silahkan kubur semua impian bodohmu itu. Karena apa? Karena aku tidak akan pernah melepaskan Ayu, apapun yang terjadi. Kilat amarah terlihat di sorot mata Dewa. Dio seperti seekor singa yang habis mengaum untuk mengatakan pada musuhnya kalau aku adalah miliknya, dan jangan berani menggodaku lagi. Dan Dewa tidak bisa berbuat apapun karena perkataan Dio benar adanya. Sebuah senyuman tiba-tiba terukir mengembang di wajahku. Aku senang mendengar kata itu keluar dari mulut Dio. Ayo kita pulang yuk, pecel ayam Mang Edi sudah menunggu. Dio bangun, lalu mengulurkan tanganku. Tanpa ragu ku genggam tangannya. Maaf Wak, aku pulang dulu ya. Dewa memalingkan wajahnya tak mau melihatku pergi. Sesampainya di parkiran, nih yuk, tangkap. Lagi-lagi aku harus menangkap helm yang dilemparkan Dio. Kemana sikap centelnya tadi? Kenapa harus pakai adegan menangkap helm di endingnya? Ku buang pil KB yang biasa ku konsumsi di tempat sampah dapur. Mengingat sikap Dio yang tadi amat gentle menurutku, tak ada gunanya tetap mengkonsumsi pil KB. Aku siap menanggung konsekuensinya. Punya anak dari Dio saja aku sudah senang. Aku sangat menyukai anak kecil. Jikalau nanti Dio kembali pada Sheila, setidaknya aku akan memiliki separuh dirinya ada di anakku. Sebuah notifikasi masuk ke dalam HP-ku. Aku membaca pesan yang terkirim dari Pak Dana, salah seorang nasabah prioritas yang pernah kutawarkan produk, juga pernah membeli furniture Dio. Selamat malam Pak Dana, jawabku. Malam Ayu, ada yang mau saya bicarakan dengan kamu.
Bisa besok kita ketemu di lobi kantor kamu? Besok, saya sekalian mau ke bagian prioritas. Ada hal penting. Hal penting apa ya, Pak? Aku melirik jam di tanganku. Jam 10:30. Masih ada 1 jam lagi sebelum waktu janjianku dengan Pak Dana. Semalam Pak Dana tidak memberitahuku apa hal penting yang akan dibicarakan. Aku semakin penasaran dibuatnya. Kerjaan yang diberikan oleh Mbak Dewi juga tidak ada habis-habisnya rasanya. Jika aku tidak ngebut ngerjainnya sekarang, takut tidak akan terkejar. Yuk, tolong kamu cek BI checking atas nama Bapak Susilo Budi. Bagaimana statusnya? Mbak Dewi memberikan perintah lagi. Iya Mbak, ayo buatkan memonya dulu ya. Mbak Dewi, aku boleh izin sebentar nggak? Nanti jam 11:30 Pak Dana mengajak aku ketemuan di lobi kantor. Boleh tidak Mbak? Mbak Dewi adalah orang kedua di ruanganku. Nanti ia yang akan menghandle kerjaanku saat aku izin nanti. Ya sudah, pergi saja. Sekalian kamu pergi makan siang. Titip salam ya sama Pak Dana. Tapi jangan lupa, hasil BI checking yang Mbak minta ya. Siap Mbak. Aku mengutamakan mengerjakan tugas dari Mbak Dewi sebagai prioritas utamaku. Tugas yang lain pun kukerjakan secepat mungkin dan selesai tepat waktu. Aku mengambil dompet dan HP-ku lalu berjalan menuju lift. Tak lama menunggu, pintu lift pun terbuka. Kosong, belum ada yang keluar untuk istirahat makan siang. Kurapikan pakaianku dengan melihat kaca di lift. Yes, sudah rapi. Seperti dugaanku, Pak Dana datang tepat waktu. Ia adalah salah satu contoh pengusaha sukses yang benar-benar menghargai waktu. Aku pun, jika ada janji dengan Pak Dana, selalu datang sebelum waktunya. Itu yang membuat Pak Dana menjadikanku salah satu marketing favoritnya. Siang Pak, sapaku dengan sopan sambil menundukkan sedikit kepalaku. Siang Ayu. Kita ngobrol di kafe dalam saja ya. Pak Dana menunjuk sebuah kafe yang berada di depan ruang prioritas. Aku jarang jajan di sana, karena harganya yang lumayan mahal. Boleh Pak, aku mengikuti langkah Pak Dana. Beliau lalu memesan es kopi 2 dan donat coklat 2. Pak Dana adalah salah satu pemilik perusahaan kontraktor untuk real estate dan memiliki banyak anak perusahaan. Beliau awalnya adalah nasabah Mbak Dewi, namun sejak aku masuk jadi aku yang menghandlenya. Yuk, kemarin furniture yang kamu tawarkan itu siapa yang membuatnya? Pak Dana memulai percakapan kami. Aku agak khawatir dengan pertanyaannya. Apakah ia akan komplain bahwa furniture mutunya jelek atau bagaimana? Aku juga tidak mungkin mengatakan kalau itu punya suamiku. Masih ada sebulan lagi sebelum aku diangkat jadi karyawan tetap. Kalau Pak Dana bilang sama yang lain aku sudah menikah, sia-sia sudah usahaku selama ini. Di kantorku kan tembok pun bisa bicara. Apa yang kami gosipkan bisa sampai ke telinga HRD. Runyam sudah urusannya. Itu usaha join antara saya dan teman saya Pak. Ada apa ya? Bapak mau ada komplainan? Pak Dana menyunggingkan senyum. Gak usah takut gitu yuk. Saya tidak mau komplain kok. Furniturnya bagus, modelnya unik, ada nilai seninya dan tentu saja bahan kayunya bagus. Saya suka itu. Aku menghembuskan napas lega. Untunglah kalau Bapak suka, saya senang mendengarnya. Aku tersenyum senang. Itu usaha rumahan atau gimana yuk? Kembali Pak Dana bertanya pada aku. Saat ini masih usaha rumahan Pak. Siapa yang membuatnya? Pak Dana meminum es kopi miliknya, sedangkan punyaku masih utuh. Terlalu grogi, jadi nggak kepikiran untuk minum. Namun melihat Pak Dana yang minum, aku pun mengikuti. Tak enak rasanya sudah dibelikan, tapi tidak aku minum. Teman saya Pak, namanya Dio. Boleh saya bertemu dengannya? Pak Dana ingin bertemu dengan Dio. Untuk apa? Maaf Pak, ada apa ya mau ketemu sama teman saya? Kamu tuh cemas, kayaknya itu bukan teman biasa kamu yuk. Tenang saja, saya cuma mau membicarakan tentang bisnis dengannya. Sekali lihat saya langsung tertarik dengan furniture buatannya. Beneran Pak? Tanyaku seakan tak percaya. Iya, kapan saya bohong sama kamu? Jadi kapan saya bisa bertemu dengan temanmu? Kapan saja bisa Pak. Bapak bisanya kapan? Kita ikutin schedule Bapak saja. Kan Bapak sibuk susah nyari waktu luangnya. Bisa aja kamu. Begini saja, besok saya mau ke prioritas lagi. Bisa saya ketemu teman kamu? Ya kira-kira jam segini lah. Saya tunggu di sini.
Bisa Pak, pasti bisa. Kalaupun nggak bisa, pasti diusahakan. Pak Dana tertawa terbahak-bahak. Lucu kamu Yuk. Ini salah satu yang saya suka dari kamu. Sikap antusias kamu tuh natural banget. Baiklah, ketemu besok ya. Saya mau kembali ke kantor lagi. Baik Pak, terima kasih. Nih Yuk. Dia menyerahkan helm untuk kupakai. Kali ini tidak perlu dilempar, karena aku berdiri di trotoar dekat tempatnya menjemputku. Aku naik ke motor Dio, lalu Dio mulai mengendarai motornya pulang ke rumah. Dio, besok kamu bisa ke lobi kantor aku nggak? Jam berapa? Jam makan siang, bisa nggak? Ngapain? Mau makan siang bareng sama aku? Posesif banget sih, makan siang aja maunya sama aku juga. Aku langsung mencubit perut Dio. Aduh, sakit Yuk. Aku lagi bawa motor nih, ntar nabrak aja. Makanya jangan GR dulu. Besok ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa? Dia memberhentikan motornya saat lampu merah. Tangannya mencari tanganku yang seperti biasa pegangan dengan besi di belakang jok. Diraihnya tanganku, lalu ditariknya agar aku memeluk erat pinggangnya. Ini sudah kebiasaannya, jadi kubiarkan saja. Namun karena lampu merahnya agak lama, jadi dia masih saja menggenggam tanganku. Pak Dana, siapa tuh? Aku nggak kenal. Itu loh yang kemarin beli furniture kamu, lupa. Ngapain ngajak aku ketemuan? Katanya mau ngomongin masalah bisnis sama kamu. Aku juga nggak tahu pastinya apa. Yang jelas, beliau bilang kalau furniture kamu bagus dan suka sama furniture kamu. Yang benar. Tanya dia lagi memastikan. Bener kok, masa aku bohong? Kamu tuh yang sering bohongin aku. Kataku sekalian menyindir. Bersambung.